Selamat malam keluarga Allah, mari kita mengawali kebaktian kita yang bertema Sambutlah Sang Hakim akan mengadili dan mendamaikan ini dengan bersateduh sejenak. Masih di masa raya Paskah, keluarga Allah, kita bersyukur menjalani momen ini dalam doa, penyangkalan diri dan juga berderma. Dan di masa raya Paskah ini kita diajak menghayati ketekunan Yesus dalam karyanya menghadirkan kerajaan Allah, menebus manusia dari dosa. Mari kita bernyanyi NKB 3, 1-3. Terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan yang boleh menyertai, memberkati kami sepanjang hari ini. Dan pada malam ini kami mau beribadah kepadamu ya Bapa bersama dengan keluarga dan saudara kami. Bapa kiranya boleh berkati ibadah kami. Melalui ibadah ini kami boleh memuji muliakan Tuhan dengan penuh kegembiraan. Kami juga dalam ibadah itu masuk dalam kebersamaan dengan keluarga. Bapa kiranya boleh berkati keluarga Allah lain yang mungkin masih dalam perjalanan agar mereka juga boleh sekiranya tiba dalam kondisi sehat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam hidup ini ada saja situasi yang paradoksal kita alami.
Baru saja kita mengalami berbagai kegembiraan, tetapi sewaktu-waktu kita dapat mengalami peristiwa yang sebaliknya. Yesus pun mengalami situasi yang paradoksal. Ia dieluk-elukan ketika memasuki Yerusalem, tetapi tidak lama kemudian ia menghadapi sengsara bahkan kematian. Dalam situasi paradoksal itu, Yesus tetap menunjukkan keteguhan dalam menghadapi situasi yang paradoksal itu. Yesus menjadi hamba yang mau dibentuk, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Merespon firman Tuhan dari kitab Yesaya dan menyambut pembacaan Injil dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mengagungkan nama Tuhan melalui Mazmur 31. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku. Dan kenalanku kaget melihat aku, orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah. Sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya, aku berkata, Tuhan kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau membaca bagian dari Alkitab, merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya bimbing kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, bahkan menghayatinya dalam keseharian kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 22 ayat 14 sampai pasal 23 ayat 26, dan teks yang akan saya baca adalah Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencabuk dia, lalu melepaskannya. Ia memang wajib melepaskan seseorang bagi mereka pada hari raya itu." Namun mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas itu dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Minggu Palma dan juga Minggu Sengsara. Minggu Palma menggambarkan tentang Yesus ketika memasuki Yerusalem, disambut dengan sorak-sorai, gegap gempita oleh penduduk Yerusalem. Namun tidak lama kemudian teriakan, "Salibkan dia, salibkan dia," diteriakan oleh orang-orang yang dalam ketidaktahuannya dibelenggu oleh rasa benci. Yesus dicaci dengan penuh kebencian. Ada dua situasi yang begitu paradoks. Yesus dieluk-elukan ketika memasuki kota Yerusalem, namun juga diperlakukan sebagai seorang penjahat yang dituduhkan begitu banyak fitnah. Yesus menjadi korban dari teriakan massa yang tidak berpikir. Mereka berteriak-teriak, membenci Yesus. Sikap Yesus terhadap sorak-sorai yang mengeluk-elukan seperti yang disaksikan oleh kitab Injil. Namun hanya di teks Injil Yohanes disebutkan orang-orang melambaikan daun palem sambil bersorak-sorak. Di Injil Lukas memang tidak disebutkan daun palem. Secara khusus narasi Injil Lukas menghadirkan figur Yesus yang berbeda dengan keinginan secara politis dari sebagian umat Israel. Injil Lukas menghadirkan Yesus sebagai sosok raja yang membawa damai sejahtera. Lukas 19 ayat 38, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Sorak-sorai dari halayak tidak membuat Yesus menjadi lupa akan misi yang akan dia genapi. Yesus tidak lekas tersanjung saat dipuji, disanjung bak pahlawan. Yesus memilih tetap masuk ke Yerusalem. Walau hal itu akan menempatkan dirinya dalam situasi yang mengerikan. Sebuah kuali intrik politik. Keputusan Yesus masuk ke Yerusalem, masuk dalam situasi yang berbahaya, bukan berdasarkan nekat. Bukan. Atau tanda kelemahan. Justru kita melihat di tepi jurang itu yang sangat kuat
tidak dapat disandingkan dengan kekuatan apapun, didasarkan pada kesadaran Yesus akan tugas dan panggilannya. Kita melihat ada situasi yang paradoksal yang hadir dalam peristiwa Yesus disambut dengan sorak-sorai, tetapi di Yerusalem akan menghadapi berbagai intrik. Yesus yang menderita dan mati, tetapi justru melalui kematiannya manusia diselamatkan. Allah memanggil manusia yang ia kasihi, yang ia pilih karena kasihnya, tetapi umat yang ia kasihi justru menolaknya. Penderitaan dan kematiannya merupakan wujud karya Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang tadi saya sebut, kelihatan kan? Paradoks-paradoksnya. Pertama, Kristus Sang Anak mengalami realitas yang paradoks. Namun situasi yang paradoks itu disikapi dengan keteguhan, ketulusan, konsistensi. Bagaimana dengan kita, umat yang dikasihi Tuhan? Apakah kita sebagai umat yang percaya siap merengkuh situasi paradoksal dalam hidup kita? Sebagai contoh, Beethoven pernah mengalami kehidupan yang paradoks. Lagu yang indah dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang, ternyata digubah saat ia mengalami tuli total. Padahal pendengaran bagi seorang musikus adalah kekayaan dan modal yang paling utama. Betulkah? Kawan-kawan pemusik. Ia memiliki iman di tengah situasi yang paradoks itu. Mengalami sukacita meski di tengah duka cita. Iman yang matang datang dari setiap orang ketika ada dalam situasi yang sukses atau populer tidak jadi lupa diri. Situasi sebaliknya pun tidak lekas terluka. Atau ketika merasa gagal tidak lekas jatuh. Mengapa bisa begitu? Karena Kristus adalah satu-satunya role model kita. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang kedua, Lukas pasal 23. Secara khusus ayat 13-25 yang tadi saya baca. Kita melihat perbedaan yang sangat tajam antara Yesus dan Pilatus. Dua figur ini ditampilkan oleh Injil Lukas begitu sangat kontras. Pilatus dalam kekuasaannya justru ditampilkan dalam Injil sebagai sosok yang tidak berdaya. Mengapa demikian? Pilatus terbelenggu menjadi hamba dari massa yang tidak berpikir. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tidak tahu apa yang mereka benci. Massa yang tidak berpikir, massa yang tidak punya kesadaran, massa yang dikuasai oleh kebencian. Begitu brutalnya. Injil Lukas 19 ayat 14-15. Pilatus dan Herodes bahkan juga sama-sama tidak menemukan kesalahan yang dituduhkan oleh massa kepada Yesus. Tidak layak Yesus diganjar dengan hukuman mati. Mari kita memeriksa kemungkinan-kemungkinan berbagai tuduhan yang dilontarkan kepada Yesus. Lukas 23 ayat 1-2. Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa dialah Mesias Raja. Menurut Lukas, orang-orang Yahudi menuduh dia telah melakukan tindakan subversif serta menolak membayar pajak kepada kaisar. Pilatus mengatakan tidak menemukan bukti kejahatan apapun pada Yesus yang dapat diganjar dengan hukuman mati. Tetapi massa yang tidak berpikir ini tetap saja berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Meskipun Pilatus tidak menemukan evidence apapun yang membuktikan bahwa dia telah melakukan kejahatan dan pantas diganjar hukuman mati, tetap saja massa yang tidak berpikir itu berteriak salibkan dia dan memilih Barabas untuk dibebaskan. Dan Yesuslah justru yang dihukum mati. Pilatus membiarkan massa yang mengambil kendali atas putusan pengadilan. Pilatus membiarkan Barabas dibebaskan. Pilatus menuruti kehendak massa. Bagaimana dengan Yesus sendiri saat itu? Kita melihat bagaimana sikap Yesus berhadapan dengan kebencian dan segala intrik yang keji. Dalam menghadapi dan menjalani sengsaranya, ia tidak gentar.
Semua Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes secara konsisten menggambarkan Yesus menyongsong kematiannya secara sadar dan lepas bebas. Pelayanan dikerjakan oleh Yesus bagi orang sakit, para pendosa, murid-murid pun kepada orang-orang Farisi, kepada ahli kitab, orang-orang asing, ialah pelayanan untuk membangkitkan iman akan kerajaan Allah. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa ini dari kebinasaan kekal. Ia yang berkurban. Ia adalah hakim yang adil, hakim yang mengadili. Justru dalam sikap kasihnya yang tak berbatas. Dalam penilaian penghakimannya yang seadil-adilnya ia menilai. Menghakimi dengan kasih yang terlalu besar bagi kita. Ia tidak menghendaki kebinasaan bagi kita yang dikasihinya. Tidak seperti penilaian, penghakiman dalam pengadilan yang seringkali dipertontonkan dengan penuh intrik, kejahatan, kebencian seperti yang dicatat dalam kitab Injil. Ketaatan dan kesetiaan yang diperlihatkan Yesus ketika menghadapi sengsara menjelang kematiannya, keteguhan hati Yesus melaksanakan kehendak Bapa, seperti yang dicatat dalam Yesaya 50 ayat 4-9, Tuhan Allah memberi kepada hambanya lidah seorang murid, agar melalui perkataannya dapat memberi semangat. Allah membuka telinga hambanya, agar sepenuhnya taat dan setia. Dalam keteguhan hati dan ketulusannya, Yesus pun menaikkan doa syafaat. Yesus saat sekaratnya pun masih berdoa. Siapa yang ia doakan? Yang ia doakan adalah orang-orang yang tidak berpikir itu. Yang tidak tahu. Yang dijerat oleh kebencian dalam ketidaktahuannya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam doa syafaat Yesus tidak sedang mengatakan bahwa Yesus sedang mengabaikan kesalahan dan kejahatan mereka. Enggak. Yesus tahu apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kejahatan mereka. Melainkan Yesus menyadari bahwa kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan itu didorong oleh sebuah sikap ignorant. Tidak tahu. Ketidaktahuan. Ketidaksadaran. Bukankah ada banyak orang yang melakukan kejahatan karena didorong oleh ketidaktahuan, ketidaksadaran. Entah itu menyakiti dengan kata-katanya, membuli yang lemah, menganiaya orang lain. Itu seringkali dilakukan atas ketidaktahuannya. Sesuatu yang terendap dalam bawah sadar tidak diolah sedemikian rupa, tidak diangkat dalam kesadaran, tidak diolah dan tidak dibawa oleh Tuhan, tidak dibimbing dan sebagainya. Itu yang carut-marut dalam ketidaksadarannya. Yang ketiga, Yesus adalah sang hakim yang adil. Ia adil dalam penilaian dan putusannya. Kasih yang Kristus berikan bukanlah anugerah yang murahan, bukanlah cheap grace. Apa itu cheap grace? Theoloog Dietrich Bonhoeffer mengatakan cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession. Cheap grace is grace without discipleship, grace without cross, grace without Jesus Christ living and incarnate. Kasih karunia yang murahan itu adalah pemberitaan pengampunan tanpa pertobatan, baptisan tanpa sikap disiplin, perjamuan kudus tanpa sikap sadaran pengakuan dosa. Kasih karunia yang murah adalah kasih karunia tanpa pemuritan, kasih karunia tanpa salib, kasih karunia tanpa Yesus Kristus yang hidup dan berinkarnasi. Yesus meneladankan ketaatan dalam situasi yang demikian paradoksal. Keteguhan dalam menyongsong kematiannya untuk menebus manusia dari dosa menjadi pendamaian justru bagi kita dengan Allah. Pengorbanannya bukanlah pengorbanan yang murahan. Pengorbanannya itu begitu mahal, begitu bernilai, begitu agung. Bagi kita yang menerima dan mengaku bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupilah anugerah itu dalam kehidupan kita dengan belajar bertekun dan setia.
Yesus yang berkurban dan yang bangkit itu adalah Alfa dan Omega. Dalam abjad Yunani, Alfa bagian awal, Omega bagian akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia adalah hakim yang agung, yang mengadili dengan adil dan menjadi pendamaian bagi umatnya yang setia. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, ada saja peristiwa paradoks dalam hidup kami. Di satu saat kami bisa mengalami kegembiraan yang sangat membuat kami bergembira. Bahkan karena kegembiraan itu kami bersorak-sorai hampir ke langit. Kami kadang lupa dalam peristiwa-peristiwa itu untuk melihat Tuhan. Sehingga kami terlarut dalam pujian ataupun popularitas. Di saat yang lain, kami bisa saja masuk dalam berbagai macam peristiwa yang mendukakan kami, kegagalan kami, luka hati kami. Kami merasa kami belum mencapai target, kami merasa kami mengalami hal-hal yang menurut kami tidak pantas kami hadapi dan kami mulai jatuh bahkan terperosok. Kami juga lupa menengadahkan hati kami kepada Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa dalam kelemahan keterbatasan, dan dalam kelemahan keterbatasan ini kami bersyukur bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, role model kami satu-satunya. Ketika diagungkan, tidak lupa diri. Pun ketika menghadapi sengsara, punya pengendalian diri yang begitu hebat. Kami hanya dapat belajar dari-Mu ya Kristus. Melalui kami bersedia belajar untuk dilatih sebagai murid, lidah kami, telinga kami. Kami juga sadar ya Bapa, anak-anak-Mu hidup dengan banyak ketidaktahuan. Dalam pengalaman-pengalaman yang berkabut, yang kami endapkan di bawah sadar. Yang kadang-kadang itu bisa terpicu oleh berbagai macam hal, tertrigger oleh berbagai macam hal. Tolong kami juga agar kami datang kepada Tuhan dan membawa semua pengalaman-pengalaman yang kami endapkan ke dalam dasar paling dalam. Kami mohon pada Bapa, campur tangan dalam hidup kami, agar kiranya kami dapat melihat semua yang kami pendam itu, yang mendukakan, pengalaman yang tidak baik dan sebagainya. Kami angkat dalam kekesadaran, kami mohon Allah meneranginya, sehingga menolong kami untuk berjumpa dengan Tuhan, kami mengalami pencerahan. Dengan demikian anak-anak-Mu tidak hidup dalam kebencian. Tidak hidup dengan sikap ataupun kata-kata yang kasar, melukai, menganiaya, bahkan membuli mereka yang dianggap lemah. Bapa di surga, kami bersatu hati mau berdoa juga untuk saudara pelayanan kami yang ada bersama dengan kami di sini, yang mendukung penuh pelayanan kebaktian keluarga ini. Bapa kiranya berkati kami semua dalam kehidupan kami pribadi maupun juga keluarga. Tolong kami ya Bapa, karena kami percaya bahwa apa yang dikerjakan ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang mendukung, Bapa kiranya berkati mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam mencari pekerjaan, di situasi-situasi yang seperti ini, Bapa kiranya dengan kemurahan-Mu ya Bapa, kiranya buka jalan melalui kami semua untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang kreatif, sehingga saudara-saudara kami dapat mendapatkan pekerjaan, dan ketika mendapatkan pekerjaan sungguh-sungguh boleh mengerjakannya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. Kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami, keluarga Allah yang lain dalam relasi suami istri. Tuhan kiranya bimbing dan terus sertai mereka, berikan kasih yang besar dari Bapa, begitu juga orang tua dan anak. Bapa juga boleh lingkupi mereka dengan damai sejahtera dan kesediaan hati yang terbuka, saling menerima satu dengan yang lain dan boleh saling mendoakan dan juga mengampuni.
Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami kepadamu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus yang telah menderita, disalibkan, sengsara, dan mati, semuanya itu terjadi agar hidup kita dipulihkan dan ditebus. Kita diampuni dan diselamatkan. Ia pun adalah hakim yang akan datang dan menjadi pendamaian bagi semua orang yang berharap dan setia kepadanya. Marilah kita berdiri, kita menerima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Saat teduh kita. Terima kasih. Hidupku